Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di hari yang baru hari ini 19 Januari 2021 dan puji Tuhan oleh karena kita dapat kesempatan belajar firman Tuhan dari judul pelajaran kita sepanjang tahun ini menjadi putra dan putri Allah. Sebelum kita dengarkan renungan hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu indah belajar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Ia lebih kuat dan lebih berkuasa dari seteru kita. Sekali lagi, Ia lebih kuat dan lebih berkuasa dari seteru kita. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Luar biasa ayat kita hari ini. Kristus kuat adanya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ia mau agar semuanya dapat selamat. Ia tidak dapat menahan pikiran bahwa seorang pun harus hilang. Jadi tidak ada dalam pikiran Allah, ada yang hilang di antara kita untuk tidak masuk surga. Tapi Dia ingin kita semua selamat. Ia menangis pada kuburan Lazarus bahwa Ia tidak dapat menyelamatkan masing-masing orang yang telah dibinasakan oleh kuasa iblis dalam kematian. Ia telah menyerahkan dirinya sebagai suatu tebusan untuk banyak orang. Bahkan semua orang yang mau menggunakan kesempatan untuk pulang kembali pada kesetiaannya kepada Allah. Ketika Ia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, taulah ia bahwa untuk kehidupan tersebut Ia mesti membayar tebusan di atas kayu salib di bukit Golgota. Tiap-tiap penyelamatan yang diadakan berarti menyebabkan baginya penghinaan yang sebesar-besarnya. Ia harus menderita kematian untuk tiap-tiap manusia. Dalam hidupnya di dunia ini, Kristus mempertumbuhkan suatu tabiat yang sempurna. Ia memberikan penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum Bapanya. Dalam kedatangannya ke dunia ini dalam rupa manusia, dalam menjadi takluk kepada hukum, dalam menyatakan kepada manusia bahwa Ia menanggung penyakit mereka, duka cita mereka, kesalahan mereka. Ia tidak menjadi orang berdosa. Di hadapan orang Farisi Ia dapat berkata, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tiada satu cacat dosa terdapat pada dia. Ia berdiri di hadapan dunia sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah." Dari sudut kesuciannya yang tinggi, penebus dunia ini dapat melihat bahwa penyakit yang diderita keluarga manusia telah didatangkan atas mereka oleh pelanggaran hukum Allah. Tiap-tiap peristiwa kesengsaraan dapat disusul olehnya kepada sumbernya. Di dalam tiap-tiap peristiwa Ia membaca kesudahan yang menyedihkan dan mengerikan dari tiap-tiap orang berdosa yang tidak bertobat. Diketahuinya bahwa Dia sajalah yang dapat melepaskan mereka dari jurang yang ke dalamnya mereka telah jatuh. Ia sendirilah yang dapat menjejakkan kaki mereka pada jalan yang benar. Kesempurnaannya sajalah yang dapat berguna bagi keadaan mereka yang tidak sempurna. Ia sajalah yang dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan jubah kebenarannya yang tidak bercacat celah itu. Dia berkuasa untuk melepaskan, bantuan telah diletakkan atas Dia yang berkuasa. Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu. Sedang dengan lengan ilahinya Ia berpegang kepada yang maha kuasa. Saudaraku, dalam hal menyelamatkan kita, Yesus tidak mengerjakannya sendiri, tetapi Dia mengerjakannya bersama dengan Bapa dalam menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan kita. Jadi, Dia lebih berkuasa daripada seteru kita. Dia lebih berkuasa daripada oknum yang mau menjatuhkan kita. Jadi tidak ada salahnya, saudara, kalau kita terus bergantung kepada Tuhan. Salah satu ciri menjadi putra dan putri Allah adalah bergantung kepada Bapa, berharap kepada Bapa. Oleh karena di dalam Bapa, dalam kematian Yesus Kristus, Bapa mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita.
untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan berkati pekabaran ini. Komitmen kita hari ini adalah, apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Yesus? Itu adalah jawaban saudara masing-masing. Dan biarlah Tuhan akan menolong kita pagi hari ini. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran hari ini yang indah. Kami dikuatkan dan ajar kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Pelihara kami hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah kami semata-mata hidup kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.